Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Gustina Risma, mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning, jurusan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin mereview atau memberi sedikit pengetahuan pada teman-teman tentang kajian feminisme sastra gitu. Ini sebenarnya adalah tugas UAS dari salah satu dosen saya yang berada di Fakultas Ilmu Budaya. Beliau ingin saya tentang feminisme itu bagaimana, pengertian bagaimana, aliran itu seperti apa, dan sebagainya. Karena di masa pandemi ini sangat terbatas, kita berjumpa tatap muka, jadi saya sendiri juga kurang memahami feminisme itu seperti apa. Langsung saja saya juga sudah belajar tentang feminisme juga itu bagaimana, dan saya juga sudah menulis perbagiannya itu apa-apa saja gitu. Langsung saja sini kajian feminisme sastra. Apa sih feminisme itu, ya kan? Pasti teman-teman ada yang bertanya gitu ya kan. Feminisme itu seperti apa sih? Sebenarnya apa sih? Pelajaran apa sih gitu ya kan? Nah, di sini saya akan memberi tahu feminisme sastra. Sastra adalah salah satu dari berbagai bentuk representasi budaya yang menggambarkan relasi dan rutinitas genre, ya kan. Selain itu, teks sastra membuat stereotipe genre baru yang lebih mempresentasikan kebebasan genre. Oleh karena itu, kritik sastra feminis membantu membangun studi atau membangun pelajaran genre yang akan dipresentasikan dalam sastra. Nah, dari sini teman-teman pasti udah sedikit mengerti, tapi masih sedikit masih penasaran dengan selanjutnya gitu ya kan. Sebenarnya kajian sastra feminisme ini secara sederhana dapat diartikan sebagai kajian yang memandang sastra dengan kesadaran khusus, kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan kita seperti ini. Jenis kelamin inilah yang membuat perbedaan di antara semuanya, yang juga membuat perbedaan pada diri pengarang, terus pembaca, perwatakan, dan para faktor luar yang mempengaruhi situasi karangan mengarang. Dan pada alur pengertian feminisme ini juga dikemukakan oleh Kutaratna. Feminisme secara etimologis berasal dari kata feme atau woman, yang berarti perempuan tunggal, yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan atau jamak sebagai kelas sosial. Di sini feminisme ini adalah hak-hak perempuan untuk memperjuangkan keberadaannya. Maksudnya itu memperjuangkan hak-hak kaum perempuan gitu. Dan ada juga di sini ada tujuan. Inti tujuan feminisme ini adalah meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sama atau sejajar dengan kedudukan serta derajat laki-laki. Nah, di sini maksudnya bukan perempuan ingin menaiki kasta laki-laki sederajat, bukan seperti itu. Tetapi di sini di dalam pelajaran feminisme ini adalah meningkatkan kedudukan dan derajat seorang perempuan agar sama atau sejajar dengan kedudukan laki-laki, seperti itu. Dan perjuangan serta usaha feminisme ini untuk mencapai tujuan ini mencakup berbagai cara. Salah satunya cara adalah memperoleh hak
dan peluang yang sama dengan yang dimiliki laki-laki gitu. Dan ada juga ragam. Ragam di sini lebih menguraikan ragam kritik sastra feminisme, yaitu ada ideologis, ginokritik, sosialis, psikoanalitik, lesbian, dan etnik. Nah, oleh karena itu, pandangan ini pantas dilihat kembali oleh penelitian sastra berperspektif feminis. Tuh. Dan ada juga identifikasi. Pada umumnya, karya yang menampilkan tokoh seorang wanita ini bisa dikaji dari segi feministik, teman-teman. Baik cerita rekaan, ikon, maupun saja mungkin untuk diteliti dengan pendekatan feministik. Asal saja ada tokoh wanitanya, kita akan mudah menggunakan pendekatan ini. Jadi jika tokoh wanita ini dikaitkan dengan tokoh-tokoh laki-laki lainnya, seperti itu. Dan langkah selanjutnya adalah meneliti tokoh lain, terutama tokoh laki-laki juga nih, teman-teman. Dan di sini juga saya sudah menjelaskan tadi bahwasanya di sini feminisme bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga ada juga untuk laki-lakinya. Dan di sini terutama tokoh laki-laki yang memiliki keterkaitan dengan tokoh perempuan yang sedang kita amati gitu. Cara-cara atau tahap-tahap yang kita tempuh tidak banyak berbeda dari yang telah kita laksanakan terhadap tokoh perempuan. Meskipun tujuan utama kita adalah meneliti tokoh perempuan, kita tidak akan memperoleh gambaran lengkap tanpa memperhatikan tokoh-tokoh lainnya, khususnya tokoh laki-laki, sebagaimana layaknya dilakukan dalam kajian genre. Dan ada pendekatan. Selain ragam feminisme yang sudah saya jelaskan tadi nih teman-teman, terdapat dua jenis pendekatan yang sangat menentukan sikap penelitian dalam menganalisis permasalahan perempuan dalam suatu karya sastra terutamanya nih. Membagi pendekatan feminisme dalam dua hal, yaitu yang pertama ini teman-teman, ada feminisme korban dan ada juga feminisme kekuasaan. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Feminisme korban melihat perempuan dalam peran seksual yang murni dan mistis, dipandu oleh naluri untuk mengasuh dan memelihara serta menekankan kejahatan yang terjadi di atas perempuan sebagai jalan untuk menuntut hak-hak perempuan tersebut. Sementara itu feminisme kekuasaan menganggap perempuan sebagai manusia biasa yang seksual, individual, dan tidak lebih baik dan tidak lebih buruk dibandingkan dengan laki-laki yang menjadi mitranya, dan mengklaim hal-hal hak-haknya atas dasar logika yang sederhana, yaitu perempuan memang memiliki hak-haknya tersebut gitu. Ada juga kritik dari berbagai pemikiran feminisme yang saya sudah jelaskan itu teman-teman. Terlihat bahwa munculnya ide-ide feminisme berangkatan dari kenyataan bahwa konstruksi sosial genre yang ada mendorong citra perempuan masih belum dapat memenuhi cita-citanya, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kesadaran hak, ketimpangan struktur, sistem, dan tradisi masyarakat di berbagai bidang inilah yang kemudian melahirkan kritik feminisme. Dan ada juga gerakan feminisme nih. Di dalam kajian feminisme, sastra haruslah terdapat sebuah pertentangan dalam diri perempuan dan adanya usaha yang dilakukan seseorang perempuan tersebut sebagai aksi protes atau usaha pembaharu atas kejadian yang selama ini terjadi.
jika tidak mendatangkan atau mendapatkan penentangan dari pihak perempuan, maka itu tidak bisa disebut dengan feminisme, kawan-kawan. Nah, sebagai gerakan modern feminisme yang mulai berkembang pesat sekitar tahun 1960 di Amerika berdampak luas. Gerakan ini membuat masyarakat sadar akan kedudukan perempuan yang inferior. Dampak dari gerakan ini juga dapat dirasakan dalam bidang sastra. Perempuan mulai menyadari bahwa dalam karya sastra pun terdapat ketimpangan mengenai pandangan tentang manusia dalam tokoh-tokohnya gitu. Hal inilah yang akhirnya memunculkan apa yang dinamakan kritik sastra feminisme itu, teman-teman. Mungkin saya akhiri. Semoga bermanfaat mata kuliah yang saya jelaskan ini kepada teman-teman yang di rumah, dan mengerti apa itu sastra feminisme dan bagaimananya. Jika kalian ingin bertanya lagi, silahkan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.